Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai resusitasi jantung paru, yaitu tindakan pertolongan pertama yang diberikan pada orang yang henti nafas atau yang jantungnya itu tidak dapat memompa darah dengan baik, terutama ke otak ya. Karena jantung dan otak ini adalah organ yang sangat vital, yang kalau terganggu itu bisa meninggal. Otak kita adalah organ yang sangat boros energi, butuh sangat banyak energi. Itu nggak boleh berhenti suplainya. Kalau berhenti sebentar aja terganggu. Nah, kalau sampai terjadi henti nafas, padahal kan kita tubuhnya butuh oksigen ya. Itu seluruh tubuh sebenarnya mengalami gangguan. Tapi otak, kalau dia kekurangan oksigen sebentar aja, itu mati dia sel-selnya. Umumnya otak hanya dapat bertahan hidup tanpa oksigen atau kekurangan oksigen itu dalam waktu 3-5 menit aja. Kalau sampai lewat dari 5 menit dia udah nggak dapat oksigen, nggak dapat darah, itu udah mulai mengalami kerusakan sel-sel otak. Kalau sampai 10 menit dia nggak dapat darah juga, nggak dapat oksigen juga, otak itu akan mengalami kerusakan permanen. Yang kalaupun berhasil dibantu dengan segala macam cara kembali hidup, umumnya otak yang sudah mengalami kerusakan permanen itu akan seperti ini ya, tumbuhan, vegetatif. Jadi ya hidup, tapi ya begitu kondisinya, hidup ya begitu aja. Dia akan sulit untuk kembali aktif sebagai manusia, melakukan aktivitas secara mandiri. Nah, kalau sampai 15 menit otak nggak mendapatkan oksigen, itu umumnya meninggal orangnya. Sangat susah sekali, kecil sekali kemungkinannya untuk bisa diselamatkan. Jadi sedemikian pentingnya oksigen dan darah bagi otak. Nah, untuk menyelamatkan seseorang yang henti nafas, yang jantungnya tidak bisa memompa darah dengan efektif ke otak, ya dilakukan CPR atau RJP, resusitasi jantung paru. Dan ini sebaiknya diketahui semua orang. Kenapa? Ya karena seperti yang saya bilang tadi, rentang waktunya itu sangat singkat. Begitu orang henti nafas harus dikerjakan dalam waktu kurang dari 3 menit idealnya. Kalau ini nungguin ambulans datang, kalau ini nungguin tenaga kesehatan datang, bisa keburu lewat pasiennya, orangnya nggak ketolong. Jadi alangkah baiknya kalau banyak orang yang mengetahui bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru. Karena yang berkesempatan paling besar untuk menolong orang, menyelamatkan nyawa, itu adalah orang-orang di sekitar si pasien. Kalau di luar negeri, training CPR ini dilakukan untuk masyarakat umum. Jadi nggak harus tenaga kesehatan. Misalnya di Singapura itu ya, anak-anak SMA, SMP itu dilatih. SMA itu biasanya mereka dapat. Kalau SMP mungkin anak-anak yang palang merah, boys brigade kayak gitu itu dapat pramukanya gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Eropa, mereka yang mau ngambil SIM itu di training untuk melakukan CPR. Jadi semua yang pegang SIM itu rata-rata paling nggak tahu. Lupa nggak lupa itu urusan nanti. Yang penting mereka tahu cara melakukan CPR. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan CPR berdasarkan guidelines dari American Heart Association yang terakhir. Memang ini guidelines-nya berubah-berubah ya. Tapi secara garis besar itu hampir sama lah. Mereka guidelines-nya berubah itu karena berdasarkan laporan yang masuk dilihat, oh ini lebih efektif, oh ini hasilnya lebih bagus, oh ini nggak perlu dilakukan, kayak gitu-gitulah. Jadi terus di-improve ya, tapi garis besarnya tetap sama. Salah satu contoh improvementnya gini, waktu saya kuliah dulu yang namanya CPR itu setelah 30 kali kompresi jantung, kita berikan 2 kali nafas buatan dari mulut ke mulut. Nah, sekarang untuk masyarakat umum, yang pernafasan mulut ke mulut ini nggak diwajibkan lagi. Karena satu, ya supaya orang lebih mau ya kan, apalagi kalau COVID gitu kan, orang iu banget gitu loh suruh mulut ke mulut gitu kan. Dan yang kedua, setelah diteliti ternyata kalau dalam beberapa menit pertama itu di dalam tubuh pasien masih ada cukup oksigen. Jadi nggak usah ditiupin, diberi nafas buatan. Cukup lakukan kompresi aja, ini sudah efektif untuk beberapa menit pertama sampai pertolongan dari tenaga medis datang. Itu contoh aja. Sekarang kita masuk ke tutorialnya ya. Saat melihat korban, pertama-tama kita harus cek situasi aman atau enggak. Kalau enggak aman, jangan masuk, langsung panggil bantuan profesional. Kalau aman, kita lihat alasnya itu
firm atau enggak. Karena untuk RJP, kita butuh alas yang firm. Kemudian, cek kesadaran pasien dengan menepuk-nepuk. Pak, bangun Pak. Kalau pasien tidak responsif, teriak cari bantuan orang lain, minta orang tersebut untuk mengambil AED atau Automated External Defibrillator. Kalau ada HP, segera hubungi nomor darurat 112. Ini 911-nya Indonesia. Kalau sobat sehat sendirian dan lagi nggak ada HP, tinggalkan korbannya, telepon 112 dulu, terus cari AED, terus baru melakukan langkah selanjutnya, yaitu memeriksa pernafasan, jalan nafas, dan sirkulasi yang semuanya harus dilakukan bersamaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Sirkulasi dicek dengan meraba arteri karotid di leher seperti ini. Rasakan apakah ada pulsasinya sambil melihat apakah ada sumbatan jalan nafas. Lalu kita cek pernafasannya dengan look, listen, feel. Kita lihat gerakan nafas dada pasien sambil merasakan hembusan nafasnya di pipi kita dan mendengarkan suara nafasnya dengan telinga. Kalau terdeteksi denyut jantung dan nafas korban, tungguin sampai bantuan datang. Kalau enggak, mulai RJP segera. Posisi penolong berlutut di samping korban, lalu tangan diletakkan di dada tengah bagian bawah, tepat di atas ulu hati. Gunakan pangkal dari telapak tangan ya, bukan telapak tangannya, apalagi bagian jari-jarinya. Ini bukan. Pangkalnya, letakkan di tengah dada bagian bawah, lalu tumpukkan kedua tangan. Seperti ini, boleh jari-jarinya dikaitkan, boleh juga ditumpukan. Gunakan tangan yang lebih nyaman, yang lebih kuat di bawah. Kedua lengan harus lurus, jangan sampai bengkok. Siku nggak boleh ditekuk. Posisikan bahu penolong di atas dada korban dan tumpukan semua beban tubuh penolong ke dada korban. Karena kita butuh kekuatan yang cukup untuk menekan sampai kedalaman sekitar 5 atau 6 cm ke dada korban. Kompresi harus cukup kuat supaya bisa memompa darah ke otak. Lakukan kompresi dengan kecepatan 100 sampai 120 kali kompresi per menit. Di sini saya CPR sambil ngitung, dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan 6. Seterusnya, kecepatan saya sekitar 120 kompresi per menit. Pastikan dada pasien naik lagi setelah tiap kali dikompresi. Idealnya setelah 30 kali kompresi, kita berikan 2 bantuan nafas dengan jalan head tilt chin lift, lalu pencet hidungnya dan tiup mulut korban sampai dadanya mengembang. Tapi kalau orang awam nggak mau melakukan pernafasan buatan juga nggak apa-apa, nggak usah berhenti, lanjutkan aja terus lakukan CPR selama 2 menit terus-menerus. Kalau misalnya capek atau ganti orang, minimalkan interupsi, jangan sampai lebih dari 10 detik. Kalau AED-nya sudah tersedia, segera pasang ke tubuh korban sesuai dengan petunjuk yang ada di AED itu. Biasanya, lead-nya berupa stiker dan ada keterangannya harus pasangnya seperti apa. Ini contohnya ya. Pasang lead-nya jangan terbalik, ikutin aja gambarnya. Kalau penolongnya 2 orang, yang satu tetap RJP, sementara yang lainnya mempersiapkan mesin AED. Sehingga pemasangan AED ini tidak menginterupsi proses RJP lebih dari 10 detik. Setelah lead terpasang, nyalakan mesinnya, lalu ikuti instruksi AED. Kalau ada kode everybody clear, jangan sentuh korban, supaya nggak kena kejutan listrik. Kalau AED menginstruksikan CPR, lakukan RJP sama seperti tadi. Stiker AED nggak usah dilepas selama kompresi, biarkan aja di dada pasien sampai tenaga kesehatan datang untuk mengambil alih. Itu sebabnya sebelum mulai harus telepon 112 dulu. Kalau tidak ada mesin AED, kita lakukan kompresi tanpa defibrilasi selama 2 menit. Untuk contoh berikutnya saya lepasin dulu stikernya ya. Langkah-langkah awal RJP dengan atau tanpa AED hampir sama sampai pada tahapan RJP. Bedanya tanpa AED kita harus hitung sendiri waktunya 2 menit. Kalau penolong 2 orang, yang satu melakukan RJP, yang satu menghitung waktu. Kalau penolongnya sendirian, hitung berdasarkan kompresinya. Kalau kecepatan kompresi 120 kompresi per menit, berarti 2 menit itu 240 kali. Tiap 2 menit cek denyut jantung dan pernafasan dengan cara yang sama, dan ini nggak boleh lebih dari 10 detik. Lanjutkan RJP kalau nggak ada nafas atau denyut jantung. Kalau ada, temani korban sampai tenaga kesehatan datang. Di sini saya cuma mau memperlihatkan posisi tubuh penolong saat melakukan RJP dari depan, lalu dari samping. Pastikan lengannya lurus ya, kedua lengan lurus, dan tumpukan seluruh beban tubuh ke dada. Setiap kali habis menekan, pastikan dadanya naik dulu. Kompresinya jangan takut-takut, karena berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan kesalahannya itu karena kompresi yang kurang adekuat. Jangan kompresi kayak gini ya, seperti ini nggak ada tenaganya, akibatnya darah nggak naik juga ke otak.
Idealnya penolong berlutut di sisi korban. Tapi kalau misalnya nggak bisa di sisi, ya kalau terpaksa ya begini, tapi ini terpaksa ya. Nah, yang nggak boleh dilakukan itu adalah posisi yang mantatin korban. Ini jangan. Nah, itu tadi tutorial cara melakukan CPR berdasarkan guideline dari American Heart Association yang terbaru. Seperti yang saya bilang tadi, ini guideline bisa berubah. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat lihat video saya ini 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau kapan lah ya, terus beda, saya minta maaf dulu. Sebelum Sobat Sehat komplain, saya kasih tahu memang bisa berubah. Dan sebaiknya selalu ikutin guideline yang terakhir. Sebisa mungkin saya akan update. Kalau misalnya ada guideline baru yang berbeda, ya saya akan buatkan video baru. Yang jelas, ini adalah pengetahuan yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa, yang sebaiknya diketahui oleh semua orang. Sekian sharing saya kali ini tentang cara melakukan CPR. Semoga info yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat Sobat Sehat semuanya. Atau paling nggak buat orang-orang di sekitar Sobat Sehat sekalian yang mana tahu membutuhkan bantuan CPR. Kalau Sobat Sehat suka dengan informasi kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul ya. Karena kalau yang namanya konsul itu harus dilakukan secara personal antara pasien dengan dokternya. Nggak bisa di forum yang sifatnya umum. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.